Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kal ada sinar nelakan nerangin tununtun iraga rikala hidupe petang tanpa arah pagang ras. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Griya Peling Manwabe, tepatnya di Batu Bulan, Gianyar, Bali. Halo Batu Bulan. Nah, saat ini Santi mau belajar sama Ratu Biang untuk belajar menjahitan biar lebih pintar. Baiklah Ratu Biang, sekarang kita bikin apa namanya ini? Kita bikin tulung namanya. Namanya tulung. Iya. Jadi ada tulung urip, ada tulung agung. oh, jenis-jenisnya gitu. Baiklah. Baiklah, ini prosesnya untuk tulungnya nanti jadinya seperti ini. Terus nanti digabungin seperti ini. Tapi Santi mau bikin untuk pondasinya dulu nggih. Nggih Ratu Biang. Iya. Pondasinya Dijepret dulu. Nggih. Lalu digabungin. Nah, nanti digabungin satu persatu. Titi yang manusia ngaturang suksema rengsane sampun kepijayan antuk sembah bakti ring ide yang widi saking manah suci tur nirmala. Suksema yang widi punika atur tidak. Nah, baiklah, sekarang Santi masih di Griya Peling Manwabe, tepatnya di Batu Bulan, Gianyar, Bali. Nah, Astungkara, saat ini Santi masih belajar untuk menjahitan, karena apa sih? Menjahitan ini adalah kegiatan yang sangat positif sekali, karena bisa menjadi persembahan kita, kegiatan kita untuk menyiapkan banten atau sarana upacara upakara yang ada di agama Hindu. Jadi kegiatan ini memang sebagai bentuk yatnya kita agar kita bisa mempersembahkan apa skill kita, keterampilan kita untuk Tuhan Sang Yang Ida, Sang Yang Widiwasa, seperti itu. Itu sih yang memang apa sangat bermanfaat. Jadi kayak kenapa sih kok namanya menjahitan? Karena jarit-jarit itu menggabungkan sesuatu apa maksudnya rangkaian-rangkaian ini agar menjadi apa ya? Tempat ada yang jadi canang, terus yang sodan, terus apa pejati, terus ini apa pulung deh, pulung seperti itu, seperti itu. Nah, terus kadang Santi punya pikiran bahwasanya menjahitan ini sama halnya seperti kita meditasi. Kenapa kok seperti itu? Karena membutuhkan konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nggak bakal bisa bikin seperti ini, seperti itu kan. Jadi kita butuh konsentrasi, harus fokus. Terus tujuannya seperti apa? Olah pernafasan. Karena kita posisinya duduk seperti ini, jadi memang harus posisi tenang seperti itu kan. Itu yang apa? Kesamaan meditasi sama menjahitan ya kalau untuk menurut Santi pribadi. Jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan apa sih manfaat dari menjahitan sendiri. Kalau Santi karena itu apa? Karena kita bisa mengolah rasa fokus kita, terus bisa mengolah apa keterampilan kita, skill kita. Apalagi sebenarnya kalau menjahitan ini tidak mengenal gender ya. Jadi perempuan laki-laki itu bisa melakukan gitu kan. Nah, kenapa sih perempuan itu khususnya di Hindu itu harus bisa menjahitan? Karena apa? Di Hindu itu identik dengan ritual-ritual keagamaan yang memang membutuhkan banten untuk sebagai sarana upakara. Jadi apa? Sehingga membutuhkan skill kita kan bisa lebih hemat kalau kita bisa bikin sendiri. Terus memang bisa juga kita juga belajar juga agar tradisi itu atau budaya, nilai value itu tetap terjaga seperti itu kan. Dan ketika anak-anak sekolah atau anak-anak kecil belajar apa menjahitan ini juga manfaatnya banyak seperti apa menambah apa
motorik, terus kepekaan dan lain-lain itu seperti itu manfaatnya banyak banget sih. Dan memang kalau untuk jenis-jenis bantennya itu kan memang beda-beda ya. Jadi untuk bantennya setiap apa kegiatan-kegiatan entah mau gedong-gedongan, entah mau bayuh oton atau apa hal-hal lain itu apa nggak bisa sama. Jadi kita harus bisa diskusi, misal kita datang ke griya nunas ilmu sareng ratu pedande atau apa diskusi dengan pemuka agama atau serati Banten atau siapapun yang lebih paham agar kita juga tidak salah ambil langkah atau menentukan bantennya seperti apa, seperti itu kan. Oke. Jadi gimana ini biar lebih bagus? Semoga Santi bisa lebih apa ya, lebih semangat belajarnya. Semuanya teman-teman juga buat Darmika. Misal Kak Santi mau belajarnya di mana sih kalau mau belajar menjahitan? Kita bisa datang ke griya, kita bisa kenalan sareng Ratu Pedande. Ratu Titiang nunas ilmu, pengen belajar menjahitan. Nah, karena kan di griya itu pasti kegiatan untuk serati Banten itu cukup banyak. Jadi seperti ini Santi jadi nunas ilmu untuk bikin Banten seperti itu. Jadi baiklah, nanti kita bisa lihat untuk apa proses untuk metandingnya dan lain-lain ya. Oke. Jadi nanti kalau untuk apa teman-teman misal ada lontar nih tambahan untuk tentang menjahitan dan lain-lain nanti bisa ditambahin kok untuk di mana di sininya seperti itu. Baik ya, terima kasih ya, nanti lanjut lagi. Suksma. Matur suksma majeng ring ida sang yang widiwasa sani sampo. Ini kita bikin yang namanya kalpike. Jadi ini kan dari daun dikit ya. Terus ini, nah ini untuk bunganya warna merah. Setelah itu warna kuning gini ya, warna kuning, setelah itu warna putih. Nah, kalau di sini ini artinya bahwasanya ini lambang dari Trimurti. Jadi kalau untuk dari Trimurti itu apa sih Kak Santi misal. Nah, ini untuk lambang yang putih ini Dewa Siwa, terus untuk yang yang merah ini Dewa Brahma, langsung yang kuning ini Dewa Wisnu seperti itu. Jadi kita agar ini sebagai simbol di Trimurti seperti itu. Ini juga bisa menyimpulkan tentang kekuatan semesta yaitu Trilingga. Trilingga itu apa sih? Nah, jadi kalau untuk kalpika ini juga bisa dilambangkan dengan Trilingga. Trilingga itu apa sih? Nah, kalau untuk Trilingga ini adalah kekuatan dari semesta yaitu bulan, bintang dan matahari. Nah, ini dikaitkan seperti ini ya. Terus seperti ini. Terus memang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti ini langsung ditusukkan ini untuk ke sini. Mana ya pisau? Mana? Ampura pisaunya di mana ya? Ada tusukannya enggak? Nah, ini pokoknya intinya seperti ini. Ini nanti dikaitkan untuk ditusukkan di sini. Nah, ini kan seperti ini. Jadi ini nanti untuk kalpike dan nanti biasanya hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini juga Santi juga mau memuat tentang sloka Begawa Gita bagaimana tentang kalpike ini, yaitu di Begawa Gita 34 bahwasanya pusatkan pikiranmu hanya padaku, biarlah kesadaranmu ada padaku, setelah itu engkau akan hidup di dalamku dan ini tak perlu diasingkan lagi seperti itu. Jadi itu untuk kutipan-kutipan sloka yang ada di Begawa Gita bagaimana ini makna juga untuk kalpike seperti itu. Nah, kalau untuk Karawista nanti bahannya dari ambengan seperti itu kan. Jadi untuk mengikat dan untuk fungsinya juga bagaimana kita bisa fokus untuk dalam pikiran kita mengikat pikiran kita dan fokus untuk ke atas kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa seperti itu. Baiklah, lanjut lagi untuk bikin kalpikanya ya seperti biasanya ini untuk acara-acara
agama Hindu seperti itu. Nah, ini seperti ini. Terus ini di sini. Ini ditekuk di sini ya. Terus ini di sini. Nah, ini seperti ini. Oke, nanti untuk jadinya seperti ini. Oke, baiklah. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sub semua. Itu tadi untuk kegiatan-kegiatan untuk menjahitan dan Santi nunas ilmu di Griya Peling Manuabe Batu Bulan. Sebelumnya Titi yang ucapkan matur sukses banget buat Ratu Betara Nabe bahwasanya sudah diberikan kesempatan Santi untuk belajar menjahitan agar serada baktinya Titi yang sebagai Dharmika Hindu bisa lebih baik. Dan ini buat teman-teman juga. Jadi kalau memang ingin meningkatkan serada bakti dengan mengikuti menjahitan atau belajar metanding seperti apa, kita nggak apa-apa kalau kita mau nunas ilmu di Griya, mungkin di setiap daerah teman-teman mungkin ada Griya, nggak apa-apa nunas ilmu dengan ketulusan dan kesungguhan hati kita sebagai bakti kita umat agama Hindu seperti itu kan. Dan manfaatnya lagi satu lagi untuk tambahan, apalagi untuk generasi muda, daripada galau nih, lebih baik kita memanfaatkan waktu kita, pikiran kita dengan hal-hal yang positif seperti itu. Baiklah, terima kasih Titi yang ucapkan, terus matur sukses banget dan astungkara, semoga kegiatan Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Mari kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.